Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Mari saat ini sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk dituntun oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sungguh boleh menjadi petunjuk, penerang di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat hidup lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga ayat 6. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali orang mengejar hal yang dianggapnya sebagai hal besar. Contohnya, orang mengejar karir, orang mengejar pendidikan, orang mengejar prestasi, mengejar gelar. Hal ini dimaklumi karena hal-hal besar seperti itu berkaitan tentunya dengan kekuasaan. Namun, keluarga damai, tahukah Anda bahwa dalam hidup ini ada hal terutama yang seharusnya patut dicari dan kejar? Dasar pemikiran surat Ibrani adalah wahyu Allah dinyatakan dalam Kristus, dan melalui anak tunggalnya manusia memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Allah. Akan tetapi, keluarga damai, orang-orang Yahudi, mereka menolak konsep seperti itu. Bagi bangsa Yahudi, Musa menduduki tempat yang sangat tinggi. Musa adalah orang yang diajak bercakap-cakap dengan Allah berhadapan muka, sama seperti seorang yang bercakap-cakap dengan teman akrabnya. Musalah yang juga menerima langsung 10 perintah Allah. Karena alasan itulah penulis Ibrani berniat menyatakan kebenaran ini kepada orang-orang Yahudi, bahwa status Yesus di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada Musa yang diagungkan oleh mereka. Penulis surat Ibrani mengajak para pembacanya fokus pada pribadi Yesus. Setidaknya ada 2 hal yang tampak jelas dari pribadi Yesus, yaitu yang pertama, Yesus adalah duta besar, tertinggi dari Allah. Kedua, Yesus adalah imam besar agung yang sempurna. Status imam merupakan perantara antara manusia dan Allah. Dia mengenal baik manusia maupun Allah. Dan dia juga harus dapat berbicara kepada manusia dan kepada Allah. Singkatnya, Musa hanyalah abdi Allah, sedangkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Disinilah letak kerahasiaan dan keunggulan Yesus atas Musa yang tidak diketahui oleh bangsa Yahudi. Hal terbesar yang ada dalam dunia tidak terletak pada manusia dengan segala kekuasaan, harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Namun kemegahan dan keagungan manusia terletak pada penundukan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus Sang Imam Besar Agung itu. Ketertundukan ini mencakup segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk bahkan hidupnya sendiri. Segala sesuatu yang dia anggap besar di dunia ini, itu mau diserahkan untuk pekerjaan yang membuat nama Allah dimuliakan di muka bumi ini. Dia seorang yang menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya satu-satunya. Keluarga damai, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini?
Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang memahami apa yang paling besar, apa yang paling utama untuk kita cari di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah menyadari di mana posisi diri kita, penundukan diri kita yang paling kita hormati? Biarlah hidup kita tidak hanya terus-menerus tertunduk pada keinginan atau ego diri kita sendiri, atau mungkin orang-orang lain, atau mungkin hal-hal yang kita anggap besar di dunia itu. Tapi biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh tertunduk hanya kepada Allah saja. Kita menyadari Yesuslah sebagai pribadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh adalah pribadi imam besar yang agung, Allah yang menjadi juru selamat, Allah yang menjadi Allah satu-satunya yang hidup, yang seharusnya layak bertahta di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali lupa, kami justru tunduk pada hal-hal yang kami anggap besar di dunia ini. Bahkan seringkali kami mementingkan diri kami sendiri, dan kami menjadikan diri kami sendiri sebagai tuan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan saat ini kami rindu, Tuhan, hidup kami boleh kembali terarah melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung itu, yang merupakan Allah sendiri. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Pakailah hidup kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.